Tidak bisa dipungkiri, jika TNI Indonesia ingin menjadi negara kuat di bidang pengadaan alutsista sistem pertahanannya dari 3 matra, dibutuhkan sebuah konsistensi anggaran yang besar dari pemerintah Indonesia. Itulah sebabnya ketika Menhan Prabowo telah resmi dilantik sebagai Menhan Indonesia, mengusulkan anggaran militer untuk sistem pertahanan Indonesia agar ditingkatkan. Sebab dengan anggaran militer yang besar terhadap sistem pertahanan Indonesia menjadi penunjang kekuatan dan kemandirian sebuah industri pertahanannya sebagai kunci kekuatan militer TNI Indonesia. Misalkan saja, jika kita melihat kembali di era kepemimpinan Presiden Soekarno, di mana saat itu dunia tahu jika Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menjadi negara terkuat di belahan bumi selatan. Bahkan dengan penguasaan berbagai macam alutsista teknologi tercanggih, dari laut ke maritiman hingga penguasaan angkatan udara atau kedirgantaraan. Amerika Serikat sebagai negara maju merasa khawatir sehingga memaksa Belanda keluar dari Indonesia. Karena saat itu Indonesia yang baru merdeka dan berusia 15 tahun sudah mampu menggetarkan negara maju dan tidak lagi sebanding jika dibandingkan dengan kekuatan Belanda. Namun jika kita berbicara dari sejarah era kepemimpinan sang proklamator Bung Karno, maka saat ini TNI Indonesia harus kuat dari segi kecanggihan dan kemampuan, yaitu menguasai kekuatan alutsista militer laut serta udaranya. Namun untuk menguasai semua hal itu, tidaklah mudah bagi Indonesia sebab dibutuhkan kerjasama pengadaan alutsista yang baik dan didukung anggaran militer yang cukup besar. Misalkan saja, khususnya untuk pengembangan pesawat tanpa awak atau Punamale Combat. Anggota Komisi 4 dalam laporannya menyebut bahwa untuk melakukan percepatan program Punamale Combat, memerlukan tambahan anggaran senilai 200 miliar pada tahun 2020 dan 188 miliar pada tahun 2021 untuk penguasaan desain dan manufaktur airframe. Namun dari sekian banyak suntikan anggaran sistem pertahanan atau industri pertahanan Indonesia, tidak lain sebagai support sistem pembangunan alutsista itu sendiri. Misalkan saja akan dilakukannya untuk pembelian peralatan pilot, meningkatkan sistem senjata FFAR guided atau sistem yang akan digunakan untuk mengembangkan rudal pada drone combat, yaitu drone combat Indonesia sebagai senjata utama drone Punamale tersebut. Selain itu, akan digunakan pula untuk mendapatkan sertifikasi produk militer sebagai izin pengoperasian drone Punamale Combat atau tempur. Namun untuk terus meningkatkan kemampuan dari drone tersebut, pihak industri pengembangan drone Punamale tersebut masih diperlukan peningkatan sarana dan prasarana untuk uji terbang, serta upgrading fasilitas laboratorium yang menunjang pengembangan drone seperti fasilitas uji terowongan angin dan fasilitas uji kekuatan struktur B2 TKS. Sehingga pada akhir laporannya, anggota Komisi 4 DPR RI mengapresiasi hasil kerja PT Dirgantara Indonesia dalam pengembangan pesawat N219, N219A, dan Punamale Combat. Dalam kunjungan Komisi 4 DPR RI tersebut adalah untuk mengetahui lebih lanjut kemajuan dan perkembangan pesawat N219 Nurtanio. Selain itu, dalam laporan anggota Komisi 4 DPR RI menyebutkan bahwa jika Direktur PT Dirgantara Indonesia menyampaikan bahwa telah mendapatkan penawaran 217 yaitu Letter of Interest untuk pemesanan pesawat buatan PT Dirgantara dari beberapa negara saat ini. Semoga dengan dukungan pemerintah terhadap industri pertahanan kedirgantaraan dalam negeri dapat mewujudkan kemandirian alutsista kebutuhan TNI Indonesia, yaitu dari 3 matra sehingga tidak lagi bergantung pada produksi luar negeri. Sebab untuk sistem pertahanan laut kemaritiman dan kebutuhan alutsista daratnya saat ini sudah mampu memenuhi kebutuhan TNI Indonesia
walaupun masih memiliki keterbatasan.